Kisah ini diawali cerita dalam sebuah keluarga yang berlatar belakang adat Minangkabau. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ibu Christine Hakim, dan dua orang anak laki-lakinya yang bernama Yayan, Doni Alamsyah, dan Yuda Iko Uwais. Menurut kebiasaan adat Minang, apabila anak laki-laki telah dewasa maka ia harus pergi merantau untuk mencari jati diri dan pengalaman hidup. Dilema ini dihadapi oleh sang ibu yang tidak ingin melihat anaknya pergi meninggalkan dia, tapi di sisi lain kebiasaan orang Minang yang harus merantau. Singkat cerita, sang anak yang bernama Yuda yang menguasai ilmu beladiri silat harimau pun akhirnya pergi merantau ke Jakarta. Di dalam perjalanannya itu ia bertemu dengan seseorang yang bernama Erik. Di dalam diri Yuda, Erik melihat dirinya dahulu yang begitu bersemangat untuk merantau ke Jakarta. Tapi ternyata kota Jakarta tak seindah yang dibayangkan, maka ia pun menasehati Yuda. Sesampainya di Jakarta, ia pun menuju alamat yang dicari, yaitu sekolah pencaksilat. Namun ternyata sungguh di luar dugaan, sekolah tersebut ternyata sudah tidak ada, yang tersisa hanya puing-puing reruntuhannya saja. Tak terpikirkan oleh Yuda kemana ia hendak pergi, akhirnya diputuskannya untuk bermalam di sebuah lahan yang hendak dibangun. Di tengah perjuangannya menghadapi kerasnya kota Jakarta, secara tidak sengaja ia berkenalan dengan seorang anak kecil bernama Adit Yusuf Aulia, yang hendak mencuri dompetnya. Dari sanalah awal semua perjuangan Yuda dimulai. Adit mempunyai seorang kakak perempuan bernama Astri, Siska Jessica, yang sering dianiaya oleh bosnya. Merasa tidak terima, Yuda lalu menghajar orang yang menganiaya Astri, yaitu Johnny Alex Abad. Ternyata persoalan tidak selesai sampai di situ. Johnny menyimpan dendam kepada Astri, kemudian menculik dan menjualnya kepada komplotan penjual gadis-gadis yang dipimpin oleh Rutger, Matt Scaudal, dan tangan kanannya yang bernama Luke Lauren Basor. Singkat cerita, Astri pun tertangkap. Yuda kembali berjuang untuk membebaskan Astri. Tak disangkanya ia harus berhadapan dengan Erik, seorang yang ia kenal di perjalanan menuju Jakarta. Erik ternyata ditugaskan oleh Rutger untuk menghabisi Yuda. Pertarungan sengit terjadi antara keduanya di dalam sebuah lift dan Erik pun kalah. Ternyata di luar lift telah menunggu anak buah Rutger untuk menghabisi Yuda, namun Erik melindungi Yuda sampai akhirnya ia tewas tertembak oleh orang suruhan Rutger tersebut. Yuda pun akhirnya tahu tempat penyekapan Astri dan gadis-gadis lainnya. Ternyata di sana sudah menunggu Rutger, Luke, dan anak buahnya. Pertarungan yang tidak imbang itu pun terjadi dan dimenangkan oleh Yuda, sehingga Yuda berhasil membebaskan para gadis yang diculik. Namun tanpa diduga ternyata Rutger menusukkan besi kepada Yuda, hingga akhirnya Yuda tidak dapat bertahan lagi. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada Astri agar mengembalikan benda peninggalan ayahnya yang telah dititipkan ibunya kepada Yuda.